Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya, bertemu kembali kita semuanya di kebaktian doa pada Rabu malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Dia tetap memelihara kita sampai detik ini. Mari saya mengajak kita untuk menaikkan pujian. Kita naikkan pujian di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kita boleh datang dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Kita ingin meninggikan nama Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi kita katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang Engkau berikan buat kami. Sampai malam ini ya Tuhan, kami masih bisa bernafas, kami diberikan kesehatan. Itu adalah anugerah yang telah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa beribadah, bersekutu bersama-sama. Meskipun secara online di rumah masing-masing, tapi kami boleh bersatu hati untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terimalah pujian kami dan penyembahan kami, sehingga kami dapat memuliakan dan mengagungkan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya mengajak kita untuk menaikkan pujian kembali. Kita mau menaikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Karena Tuhan kita itu sangat-sangat baik di dalam hidup kita. Dia selalu menolong kita, memberikan kita kekuatan di saat kondisi seperti ini. Tuhan tetap menyertai kita dan menolong kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana,
bukan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian seperti yang Kau ingini. Biarlah hidup kita boleh menjadi hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kita boleh dibentuk oleh Tuhan seperti yang diinginkan oleh Tuhan kita. Mari kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dan sambil kita merenungkan setiap kata-katanya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita katakan, bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan setengah suara kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini, karena kami tahu Tuhan mungkin di antara orang percaya ada yang rindu mendengarkan firman, tetapi karena kondisi mereka tidak dapat mendengarkan firman-Mu. Tapi biarlah kami yang diberikan kesempatan boleh menggunakan dengan sebaiknya. Dan Tuhan, saat ini kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema dari firman Tuhan hari ini adalah sungguhkah saya mencari Allah. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 18 ayat yang ke-9 sampai 14. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara sekalian, kita senantiasa diperhadapkan pada dua pilihan, ingin dekat Allah atau jauh dari Allah. Izinkan saya bertanya, selama COVID ini, apakah kita makin dekat dengan Allah ataukah kita makin jauh dengan Allah? Apakah kita semakin banyak berdoa atau lebih sedikit berdoa dibandingkan sebelumnya? Lalu ketika berdoa, apakah kita berdoa dengan sungguh hati dari hati kita, atau sebetulnya cuma sekedar rutinitas dan kata-kata yang otomatis keluar yang kita secara otomatis mengucapkannya berulang-ulang? Saudara, seberapa sering kita merasa kita butuh pengampunan dari Allah? Saudara, perikop yang kita baca tadi merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya tentang jangan jemu-jemu berdoa, atau dengan kata lain teruslah berdoa. Tapi dalam perikop ini Tuhan Yesus menegaskan rajin berdoa saja tidak cukup, perlu ada yang lain. Apa itu? Ayat ke-9 dikatakan bahwa perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Maksudnya apa? Mereka adalah orang-orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, yang memandang dirinya tinggi, yang merasa diri suci, yang merasa dirinya itu sebagai teladan bagi orang lain. Bahkan mereka sangat percaya diri di hadapan Allah dan menganggap dirinya benar, dan mengharapkan pujian atau imbalan dari Allah. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan melalui dua tokoh fenomenal, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, pada saat pendengar pada waktu itu mendengar ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yaitu Farisi dan pemungut cukai, maka di pikiran mereka adalah ketika mendengar orang Farisi, maka mereka berpikir ini orang taat agama, ini orang saleh, menjaga firman Tuhan dan lain-lain.
Sementara itu pada saat mereka mendengar pemungut cukai, mereka juga tahu, wah ini orang berdosa. Ini orang menarik pajak lebih dari biasanya, memeras orang berdosa dan layak untuk dijauhi. Nah, tokoh yang pertama pada saat orang Farisi ini datang pada Allah, ia datang dengan modal kesalehannya, dengan modal kebaikannya. Dan memang betul, orang Farisi itu memang rajin dan taat melakukan kegiatan rohani. Mereka hidup baik-baik. Dan di ayat sebelah dikatakan dia sebagai orang yang baik, taat, saleh gitu ya. Jadi orang Farisi ini merasa berhak untuk berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Aku tidak sama seperti orang yang lain, bukan perampok, bukan orang lalin, bukan bezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa, aku memberikan persepuluhan dan sebagainya." Nah, semua yang dikatakannya ini betul. Dan memang dia memang taat kepada Allah. Tetapi mengapa orang yang taat kepada Allah tidak diperkenan? Karena sebetulnya dia mengatakan begini, saya tidak butuh Tuhan, saya sudah baik, saya tidak perlu berubah, saya merasa pantas dapat pujian. Dan bagi orang Farisi, berdoa, baca Alkitab, ibadah itu sudah menjadi modal yang cukup untuk menjadi orang yang saleh. Jadi sebenarnya orang Farisi ini fokus kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Ia tidak sedang mencari Allah, ia tidak sedang mencari pengampunan dari Allah, ia tidak sedang mencari kasih dari Allah. Kalau misalnya orang Farisi itu ikut ibadah saat ini, misalnya ketika ada pengakuan dosa begitu ya, ya dia merasa bahwa ya nggak butuh karena dia sudah benar. Nah, bukankah hal ini ironis begitu ya? Orang Farisi ini secara fisik berada di bait Allah, bahkan memilih tempat yang dekat dengan Allah, tetapi hatinya jauh dari Allah. Dan narasi menyebutkan bahwa tujuan dari dia adalah ke bait Allah itu untuk berdoa. Tetapi orang Farisi ini tidak berdoa sama sekali. Ia datang itu hanya laporan. Saya ini orang saleh, saya ini tidak butuh pengampunan dan tidak butuh Allah. Saudara-saudara, pernahkah kita dalam kondisi ini? Secara fisik mungkin kita beribadah, kita ke gereja, ibadah ataupun ibadah di rumah, tetapi hati kita jauh dari Allah. Secara fisik kita sepertinya mencari Allah, tetapi hati kita tidak butuh dari Allah. Jadi perilaku kita itu bisa berbeda dari hati kita. Saudara-saudara, ada perbedaan antara kegiatan religius dengan sikap hati kita. Kita bisa secara fisik itu baca Alkitab, kita doa, kita ibadah, tetapi kita tidak butuh Tuhan. Jadi hanya kegiatan rutin atau kegiatan religius yang kita lakukan, tapi hati kita jauh dari Allah. Saudara sekalian, Allah itu tidak hanya concern atau menganggap penting terhadap apa yang kita lakukan, tetapi juga hati dan motivasi kita itu penting. Jadi tidak cukup rajin berdoa, tetapi juga bagaimana sikap hati kita berdoa. Ini memberikan warning bagi kita bahwa kita bisa aja terjebak dalam keadaan seperti ini. Kita bisa saja secara fisik beribadah, di rumah berdoa, melakukan kegiatan rohani, pelayanan sangat baik, tetapi untuk mencari pujian, supaya kelihatan rohani, untuk memenuhi kebutuhan psikologis kita. Bukan karena ingin berelasi secara pribadi kepada Allah, bukan karena butuh Allah, butuh pengampunannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbeda dengan pemungut cukai. Ia sadar siapa dirinya, ia merasa berdosa dan memang kejahatannya begitu banyak. Maka dia tahu diri, dia tidak mau dekat-dekat, dia berdiri jauh-jauh. Bahkan dia merasa tidak layak dan dia sungguh-sungguh butuh belas kasihan Allah. Ia kenal dirinya bahwa dosanya begitu banyak dan butuh sekali anugerah pengampunan dari Allah. John Calvin mengatakan demikian, ketika kita kenal Allah, maka kita mengenal diri kita. Semakin kita mengenal Allah, kita makin tahu betapa kudusnya Allah, betapa mulianya Allah, dan betapa berdosanya kita. Semakin kita kenal Allah, maka semua kebobrokan kita itu tersingkap. Salah satu dosen saya mengatakan, kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Kenal Tuhan, kenal diri,
tahu diri. Saudara-saudara, seorang yang sudah merasa dirinya baik tidak butuh Tuhan. Ia butuhnya pujian. Tetapi orang yang tahu dirinya berdosa, ia butuh Tuhan, ia butuh pengampunan, butuh belas kasihan Tuhan, mencari Tuhan, mencari belas kasihan Tuhan. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup kita, apa yang kita cari? Pujian atau pengampunan dari Allah. Allah mau melihat hati yang mau datang padanya. Pada saat kita sungguh-sungguh datang kepadanya dengan remuk hati, menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, mengharapkan kasih dan anugerah-Nya. Mari kita sama-sama belajar mencari Allah itu bukan karena rutinitas, bukan karena saya wajib ke gereja, tetapi benar-benar dari hati yang terdalam. Saya butuh Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak selalu taat kepada Tuhan, saya butuh pengampunan dari Tuhan. Apalagi saudara sekalian, kita juga sadar bahwa di sekitar kita itu banyak godaan untuk jatuh dalam dosa. Entah itu kelemahan diri kita, kenyamanan, kesulitan, kesombongan, apapun itu yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Saudara, pandemik ini ya membuat kita gitu ya diuji sebetulnya, diuji kesungguhan kita mencari Allah. Seberapa penting Allah dalam hidup kita? Seberapa butuh kita diampuni oleh Allah? Sungguhkah kita mencari Allah dari dalam hati kita? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, sekali lagi diingatkan. Terkadang kami tidak selalu mencari Allah dengan cara yang benar. Dan bahkan kami kelihatannya mencari, padahal kami tidak mencari. Ampunilah kami ya Tuhan, karena hati kami jauh daripada Tuhan. Ampuni jika kami memoles kehidupan luar tanpa memoles hati kami. Kasihanilah kami ya Allah, orang berdosa ini. Tolonglah kami, supaya motivasi kami dimurnikan, dan kami diberikan kerinduan mencari Allah. Karena semua akan berakhir di dunia ini, kecuali relasi kami dengan Engkau yang kekal. Kasihanilah kami ya Tuhan, orang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita mengawalinya, kita naikkan sebuah pujian. Biarlah doa kita malam hari ini boleh berkenan kepada Tuhan. KPPK 287, indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah aku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar. Ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa, yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh
Saudara sekalian, Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini biarlah ketika kita berdoa, ketika kita menyiapkan hati kita, kita boleh sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita boleh sungguh-sungguh berdoa kepadanya. Biarlah dosa-dosa kita juga diampuni oleh Tuhan, dan permohonan doa kita berkenan di hadapannya. Malam hari ini saya mengajak kita untuk bersehati berdoa bersama-sama untuk rencana reopening ibadah di gedung gereja pada Minggu 9 Agustus dengan segala persiapannya. Kita berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh menolong kita. Tuhan boleh campur tangan untuk tim ibadah, tim digital yang menyiapkan semua perangkat untuk pelayanan ini, supaya sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepadamu. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami. Di dalam situasi pandemi, ada banyak kesulitan yang kami alami. Kami merencanakan untuk reopening ibadah di gedung gereja pada Minggu 9 Agustus. Kami sungguh-sungguh memohon pertolongan Tuhan, sehingga di dalam rencana kami beribadah di gedung gereja, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Kami sadar bahwa ibadah kami di gedung gereja tidak seperti sedianya. Kami berdoa supaya Tuhan memasuki new normal dalam ibadah kami. Semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Berkati tim ibadah, berkati tim digital, dan berkati hamba-hambamu yang mengambil bagian dalam pelayanan, supaya Tuhan pakai baik kami ibadah di gedung gereja ataupun mereka yang ibadah secara online di rumah. Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, saya mendengar bahwa ada banyak jemaat yang tidak mengikuti ibadah online dari awal sampai selesai. Mari kita berdoa supaya di dalam situasi yang sulit, setiap jemaat boleh mengerti, memahami bagaimana menjalankan sebuah ibadah yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah secara online membutuhkan sebuah persiapan hati. Kita bisa mengikuti ibadah dari awal sampai selesainya. Kita berdoa bersama-sama supaya jemaat mengikuti ibadah online secara benar. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk situasi pada saat ini yang kami belum bisa beribadah di gedung gereja. Kami mendengar bahwa banyak jemaat yang belum bisa mengikuti ibadah dari awal sampai selesai. Kami berdoa supaya Tuhan Kau menolong kami. Di saat kami berada di rumah, di saat kami beribadah, biar sikap hati kami boleh sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dalam ibadah yang kami lakukan, sungguh merupakan sebuah persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Seketika kami beribadah setiap minggu, kami boleh menyerahkan hati kami. Dari awal kami ikuti ibadah sampai pada selesainya. Kami mohon Tuhan menolong setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kekuatan pada mereka, sehingga mereka beribadah dengan baik, beribadah dengan benar,
beribadah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya juga mengajak kita berdoa bersama-sama untuk rencana gereja mengadakan sakramen baptisan Sidi pada Minggu 16 Agustus. Kita berdoa supaya para calon baptis, calon Sidi, mereka pun dapat menyiapkan hati mereka dengan baik, sehingga sakramen baptisan Sidi juga berjalan dengan lancar. Kita berdoa. Kami berdoa untuk beberapa saudara-saudari kami yang sudah lama mengikuti kelas katekisasi. Kami berdoa untuk persiapan mengikuti baptisan Sidi, biarlah dapat berjalan dengan baik. Kami mohon pertolongan Tuhan, mohon kemurahan-Mu, sehingga sakramen Sidi, baptisan dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga mengajak kita berdoa bersama-sama. Selama pandemi, kita memang mengalami banyak keterbatasan. Tetapi kita percaya bahwa orang mencintai Tuhan, mereka akan bersandar kepada Tuhan. Kita berdoa supaya situasi saat ini, jemaat tetap mengalami pertumbuhan secara rohani, dan mereka mengalami kemajuan di dalam berbagai hal, dalam hubungan dengan Tuhan maupun relasi dengan sesama manusia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat pada saat situasi pandemi COVID-19. Mereka boleh bertumbuh secara rohani, mereka boleh membangun relasi dengan Tuhan, dengan sesama manusia. Kami berdoa biar saat-saat sulit kami sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, kami boleh mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga berdoa untuk kelompok-kelompok kecil atau kelompok tumbuh bersama, baik di remaja, di pemuda, ataupun di pasutri, ataupun yang ada di Kaleb, atau ada kelompok-kelompok tumbuh bersama yang lainnya. Biarlah melalui kelompok kecil ini, selain mereka mengadakan persekutuan, mereka boleh sharing satu dengan yang lainnya. Mereka boleh saling mendoakan, mendukung dalam doa satu dengan lainnya. Dan kelompok ini juga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang baru untuk datang kepada Tuhan. Kita doa bersama. Bapa di surga, kami berdoa untuk kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama yang ada di gereja kami, baik di kalangan muda, kalangan jemaat umum. Kami berdoa supaya Tuhan pakai sebagai wadah untuk kami bertumbuh bersama-sama. Baik kami boleh share satu dengan yang lain, kami boleh mendukung dalam doa satu dengan yang lainnya. Biar kelompok kecil ini juga Tuhan pakai sebagai wadah untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau pakai setiap pemimpin kelompok, ketua kelompok yang ada, boleh memiliki kasih, memiliki semangat untuk memimpin setiap kelompoknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memakai setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, yang terakhir kita juga berdoa untuk pengurus baru di komisi-komisi maupun tim pelayanan. Mereka akan mulai melayani pada 1 Agustus sampai tahun 2021, selama 1 tahun di dalam masa pelayan mereka. Kita percaya bahwa Tuhan telah memilih mereka. Tuhan akan pakai mereka di komisi-komisi ataupun dalam tim pelayanan. Kita berdoa biarlah mereka sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan untuk membawa sebuah pertumbuhan baik di komisi ataupun di dalam pelayanan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa untuk komisi, untuk dalam kepengurusan
yang baru. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin, Tuhan memakai mereka. Tim-tim pelayanan yang ada, baik tim ibadah, tim misi, tim diakonia, dan tim-tim pelayanan yang lainnya. Kami sungguh Tuhan dalam pelayanan tim ini, kami membutuhkan kebersamaan, kami membutuhkan kesatuan, sehingga ini Tuhan pakai menjadi alat untuk menumbuhkan gereja Tuhan di GKY Karawaci. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan kita, masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa selama ini Tuhan telah memimpin kita, tapi mungkin kita secara pribadi kita ada pergumulan. Biarlah kita boleh datang kepadanya, kita berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan mengirimkan kekuatan pada kita, membuka jalan bagi kita, sehingga kita bisa melewati masa-masa yang sulit. Bapa kami yang ada dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan yang kami alami. Kami percaya bahwa Tuhan Kau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Bahkan di saat-saat paling sulit pun Engkau menyertai kami. Kami yakin percaya bahwa Tuhan, Engkau memberikan kekuatan. Kami yakin percaya bahwa Engkau memberikan pertolongan, dan Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa biarlah di masa-masa yang kami sulit yang kami alami, Tuhan ada kekuatan yang baru kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Demikian permohonan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri kebaktian doa malam hari ini. Saya mengajak kita menaikkan sebuah pujian, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah memimpin kami dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kami sungguh melihat kebaikan, kemurahan Tuhan menyertai kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang boleh terus-menerus menolong, menyertai dan memelihara kami. Dan biarlah hati kami boleh senantiasa hanya tertuju kepadamu, karena padamulah kami mendapatkan pertolongan. Padamulah kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Biarlah firman Tuhan sekali lagi menyadarkan kami, untuk kami hidup bagaimana kami bersandar kepada Tuhan. Bagaimana kami tidak mengandalkan kekuatan pada kami, tetapi senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar malam hari ini hati kami boleh kembali dengan damai, dengan sukacita dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami juga mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi, dalam segala yang kami lakukan. Karena anugerah dan kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus,
cinta kasih dari para Bapa, persekutuan, penghiburan, pimpin penyertaan Roh Kudus, menyertai saudara mulai malam hari ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.